Hari ini kita bahas yang pertama untuk perkenalan dulu apa itu akuntansi biaya. Saya nggak habiskan satu chapter ini dalam satu hari kita ketemu hari ini. Saya nanti akan pilih-pilih mana yang akan saya perdalam duluan. Intinya hari ini kita bahas dua hal. Cost concept and cost estimation. Jadi konsep biaya, kita kenali istilah-istilah apa sih yang dipelajari selama satu semester di akuntansi biaya ini. Kemudian nanti kita akan lakukan perhitungan singkat, yaitu bagaimana cara mengestimasi atau memperkirakan biaya. Sebelum saya masuk lebih dalam mengenai akuntansi biaya yang akan kita pelajari selama satu semester ini, teman-teman pasti sebelum ngambil akuntansi biaya, pasti sudah pernah kenal dengan mata kuliah akuntansi di semester sebelumnya. Jurusan apapun di Fakultas Ekonomi itu pasti pernah dapat dulu namanya pengantar akuntansi. Nah, kalian bayangkan saja, pengantar akuntansi yang sudah pernah kita dapatkan itu adalah range-nya akuntansi keuangan. Kalau teman-teman dari jurusan akuntansi, itu akuntansinya diperdalam lagi. Jadi bukan hanya pengantar akuntansi, tapi ada akuntansi keuangan menengah, akuntansi keuangan lanjutan. Nah, itu kalau teman-teman yang berasal dari jurusan akuntansi. Tapi kalau dari jurusan lain selain akuntansi di Fakultas Ekonomi, teman-teman dapat akuntansi keuangan itu hanya di mata kuliah pengantar akuntansi. Bayangkan dulu ya, kurang lebih pengantar akuntansi dulu kalian belajar apa? Nah, akuntansi keuangan itu beda dengan akuntansi biaya yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Jurusan apapun di Fakultas Ekonomi, kalian akan mengambil akuntansi biaya, kemudian lanjutannya ada namanya akuntansi manajemen. Nah, akuntansi biaya dan akuntansi manajemen itu range-nya yang sebelah kanan ini, yang akuntansi manajemen. Jadi berbeda ya, apa yang sudah, jadi kalau dibilang apakah akuntansi biaya itu lanjutannya pengantar akuntansi? Bukan. Sama-sama mata kuliah akuntansi, cuma beda wilayah. Kalau pengantar akuntansi itu lebih ke arah akuntansi keuangan. Kalau akuntansi biaya, kalian akan melanjutkan ke akuntansi manajemen, itu namanya range-nya wilayahnya akuntansi manajemen. Coba sambil dibayangkan, sambil kita lihat dari 5 sudut pandang ini, apa saja perbedaannya. Dilihat dari sisi pengguna, usernya. Kalau akuntansi keuangan itu yang menggunakan laporannya adalah pihak eksternal. Nah, jenis laporannya biasanya apa saja? Ini kaku dan sudah benar-benar harus ngikutin format, ada 5 laporan ya. Biasanya dimulai dari laba rugi, kemudian ada laporan perubahan modal, ada neraca, kemudian laporan arus kas, sama catatan atas laporan keuangan. Itu menceritakan kinerja perusahaan, bagaimana laba, rugi, aset, liability, equity-nya, bagaimana perusahaan itu. Itu kalau akuntansi keuangan. Kalau akuntansi manajemen, karena usernya adalah pihak internal, jadi jenis informasi yang dibutuhkan itu lebih spesifik ke unit atau bagian yang diperlukan di dalam perusahaan itu apa saja. Sebelum saya masuk ke sudut pandang lainnya lagi, kalian bisa bayangkan nggak sih yang disebut dengan pengguna eksternal dan pengguna internal itu contohnya bagaimana? Ada yang bisa jawab? Silakan. Kalau kalau pihak eksternal kayaknya kayak investor gitu. Investor itu berarti calon orang yang storin modal ke kita, misalnya kita PT jualan saham, berarti dia calon pembeli saham kita, betul. Ada lagi contoh pihak eksternal? Siapa Kathleen? Pihak eksternal selain investor tuh ada kayak debitor gitu Bu, kayak apa, debitor, terus kayak orang yang meminjamkan uang kepada kita gitu Bu, untuk Kreditor. bisnis itu Kalau Bu. kita yang pinjam uang, kita debitornya. Kalau orang yang Oh meminjam ya, uang ke kreditor. kita berarti kreditor. Ya, kreditor. Investor tadi ingin tahu, katanya Alena, kalau mau memberikan model ke perusahaan kita, dia ingin baca laporan kita yang menggambarkan kinerja perusahaan kita tuh gimana. Kreditor juga gitu, katanya Catherine. Butuh baca laporan akuntansi karena ingin tahu meminjamkan uangnya, nanti kita bisa bayar nggak? Perusahaan kita bisa bayar nggak kalau dia pinjamin uangnya? Ya, ada lagi pihak eksternal. Kami saya boleh coba, Natasha. Silakan, Natasha. Pemerintah dan masyarakat. Ya, betul. Pemerintah butuh terutama untuk
pajak ya. Jadi kita bayar pajak kan dari kinerja perusahaan kita, labanya berapa, kemudian ada persentase pajak yang harus kita bayar. Masyarakat ya masyarakat potensial yang ada hubungannya akan memberikan kita tadi itu kredit kah atau memberikan kita ingin beli saham kita kah, itu eksternal ya. Jadi bisa dibayangkan semuanya itu adalah pihak luar yang day to day operation-nya tidak ikut mengelola perusahaan kita. Nah, kalau pihak internal berarti sebaliknya. Pihak internal itu jajaran manajemen yang mulai dari direktur, manajer, supervisor, sampai staff yang harinya itu memang mengelola perusahaan tersebut. Itu namanya pihak internal. Kurang lebih seperti itu ya. Karena pihak eksternal itu tidak ikut keseharian mengelola perusahaan, makanya jenis informasi yang dibutuhkan biasanya lebih harus ngikutin aturan yang kaku. Ya, saya bilang ada 5 laporan keuangan tadi ya, 5. Formatnya ya harus seperti itu. Tapi kalau yang pihak internal, nah ini menyesuaikan tergantung kebutuhan. Saat penyajian informasinya pun juga demikian. Kalau eksternal itu harus ada rentang waktu yang pasti ya. Minimal setahun sekali, tahunan. Bahkan di Indonesia itu perusahaan PT-PT TBK, kalau kalian mau download laporan keuangan ini, laporan akuntansi keuangannya, mereka harus menyajikannya 3 bulanan, setahun 4 kali, atau disebut dengan quarterly report, triwulan biasanya. Kalau yang akuntansi manajemen itu nggak ada periode yang ditentukan, nggak ada yang distandarkan, tapi sewaktu-waktu butuh harus ada laporan itu. Misal, butuh keputusan besok itu kita harus naikkan harga atau enggak ya. Besoknya lagi perang harga dengan kompetitor, bisa nggak ya menurunkan harga? Dihitung pakai rumus pricing strateginya, kira-kira harganya berapa ya? Itu harus bisa setiap saat diminta. Kemudian kalau yang akuntansi keuangan, teman-teman ingat kan waktu pengantar akuntansi, semuanya harus debitnya apa, kreditnya apa. Nanti setelah buat jurnal ada buku besar, habis buku besar ada neraca saldo, general ledger, trial balance, terus ada jurnal penyesuaian, adjusting, jurnal penutup, closing, sampai jadi yang laporan 5 tadi itu, 5 laporan keuangan tadi itu. Ada standar akuntansi yang berlaku di dunia namanya International Financial Reporting Standard atau IFRS itu. Nah, kalau yang akuntansi manajemen nggak ada standar baku. Misal contoh tadi saya mau strategi penetapan harga. Naik jadi berapa, turun jadi berapa. Nah, itu kan nggak ada rumusan yang pasti gitu ya. Kita jualan apa, kita ngikutin kompetitor yang tipenya seperti apa. Kalau misalnya kita berhadapan dengan pasar yang persaingannya sempurna, di mana kita kompetitornya terus-terusan perang harga, ya kita harus ngikutin terus. Misalnya harus makin low cost supaya harganya bisa murah. Tapi kalau misalnya kita jualan produk yang terdiferensiasi, kita bisa agak memonopoli pasar. Nah, misalnya kita tentukan harga yang seperti apa. Nah, itu nggak ada standarnya gitu. Dimensi waktu pelaporan, kalau akuntansi keuangan lebih membayangkan masa lalu yang sudah terjadi, terus kita report. Kalau akuntansi manajemen lebih kayak memprediksi masa depannya kita. Kalau kita melakukan keputusan ini, kira-kira efeknya apa terhadap proyeksi laporan di keuangan di masa depan? Ada pertanyaankah, teman-teman? Oke, kalau jelas sekarang kita ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen. Sekarang kita spesifik perdalam lagi selama 1 semester ini kan akuntansi biaya mata kuliah kita. Nah, kita lihat yang range-nya akuntansi manajemen berarti. Akuntansi biaya, mata kuliah lanjutannya nanti namanya akuntansi manajemen. Kurang lebih kalian harus paham dulu dasarnya apa yang dimaksud dengan akuntansi biaya. Definisi akuntansi pada umumnya ya. Akuntansi adalah kegiatan mencatat, mengklasifikasi, meringkas biaya. Nah, karena akuntansi itu bicaranya tentang biaya sekarang ini, berarti kita harus tahu benar-benar apa yang dimaksud dengan biaya. Nah, nanti berguna untuk menentukan harga pokok produksi. Akuntansi biaya ini yang kita pelajari semester ini itu lebih tepat diterapkan pada perusahaan manufaktur. Teman-teman tahu nggak ada jenis perusahaan yang bisa saya bagi menjadi perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Coba ceritakan sedikit dong tentang 3 jenis ini, jasa, dagang, manufaktur. Biasanya menentukan harga pokok produksi itu lebih tepat untuk perusahaan manufaktur. Nah, apa sih bedanya jasa, dagang, sama manufaktur? Silakan. Manufaktur itu kayak pabrik. Ya, kamu boleh sebutin merek juga nggak apa-apa. Atau satu perusahaan yang memproduksi apa? Indofood gitu. Ya, Indofood memproduksi apa? Dia memproduksi makanan-makanan Indomie kayak gitu. Ya, misalnya mie instan gitu ya. Mie instan itu lalu disebut dengan manufaktur, bukan dagang, bukan jasa, kenapa? Karena tujuan dari dia itu untuk produksi.
Berarti apa dong yang dimaksud dengan produksi? Dagang, jasa, manufaktur lah. Bedanya itu di mananya? Bisa mengidentifikasi, oh Indofood, kalau Indofood itu produksi mie instan. Itu perusahaannya manufaktur lah. Kok bisa? Kenapa? Di sananya. Karena dari Indofood itu nggak langsung jual ke masyarakat. Nggak langsung jual ke masyarakat. Bisa lebih Kan ada didetailkan kayak lagi nggak? distributor. Teman-teman yang lain melengkapi juga boleh ya, selain Alex? Saya mau melengkapi, Bu. Ya, silakan Sasa. Mungkin kalau yang dagang itu dia kayak ngambil produknya dari supplier gitu, ada supplier. Kalau yang misalnya manufaktur itu dia lebih produksi sendiri, jadi kayak memproses dari bahan mentah ke bahan baku atau bahan jadinya. Ya, jadi kalau kita pabrik mie instan, kita bukan tiba-tiba mie instannya itu sudah ada tinggal kita jual. Tapi kita harus produksi sendiri dari tepungnya, diolah dengan telurnya, dengan bumbunya, di-packing dulu, jadi produk jadi, kemudian baru dijual. Itu manufaktur. Mengolah barang mentah, setengah jadi, hingga jadi produk jadi, terus kita jual ke pasar. Kalau perusahaan dagang, sebut saja minimarket ya, hypermarket, itu ya langsung beli mie instannya jadi 1.000, dijual lagi lebih mahal 1.500 misalnya begitu. Nah kalau jasa, apalagi bedanya? Alex, Sasa, kalau jasa? Gimana kalau jasa? Kalau jasa nggak berupa barang gitu. Ya, jasa itu yang dijual tidak ada wujud produknya. Jasa, misalnya kalau tadi kita lagi jualan mie instan, itu jasa hanya sebagai perantara mengenalkan si A dengan si B. B2B misalnya bisnis perusahaannya ini dijual mie instannya ke perusahaannya siapa, tapi dia cuma jasa penengahnya aja. Atau seperti saya, hanya menjual jasa pengajaran seperti ini. Kira-kira begitu ya teman-teman. Nah, lebih tepatnya akuntansi biaya, itu kan menentukan harga pokok produksi suatu benda yang akan kita jual. Nah, lebih tepat itu kalau diterapkan di perusahaan manufaktur. Karena manufaktur itu jelas mengolah dari barang mentah, jadi barang jadi. Kemudian kita butuh akuntansi biaya, kenapa? Supaya kita bisa merencanakan biaya yang akan kita keluarkan di masa depan itu bisa kita prediksi. Terus kita bisa kendalikan mana yang harus dihemat, mana yang bisa ditingkatkan kalau tujuannya memang untuk mendapatkan profit lebih tinggi. Nah, terus menyajikan informasi untuk pihak eksternal tujuan strategis. Kita lebih dalam bahas tentang konteks biaya dulu. Biaya itu muncul karena kita mengkonsumsi suatu resources atau sumber daya. Makanya bisa terjadi namanya biaya. Seringkali di dunia akuntansi itu kita salah mengaitkan istilah biaya sama beban. Misalnya ya, kalau ceritanya sekarang bulan Agustus, kita mau bayar gajinya karyawan. Lah, ada yang bilang beban gaji, ada yang bilang biaya gaji. Dulu waktu kalian ada di SMA, mungkin istilah biaya sama beban itu nggak apa-apa. Kalau kita mau nyatet biaya gaji atau beban gaji nggak apa-apa. Tapi karena sekarang kita sudah di bangku kuliah belajar lebih dalam, kita harus bisa bedakan istilah biaya atau disebut dengan cost dan beban itu yang disebut dengan expense. Ada yang bisa membedakan apa itu cost, apa itu expense? Berikan contohnya mungkin. Yang pertanyaan saya tadi, kalau kita membayar gajinya karyawan, itu lebih tepat cost atau expense? Silakan dijawab. Itu masuk, kalau gaji itu masuk ke expense, soalnya kayak perusahaan itu mengeluarkan uang untuk membayar karyawan gitu, ataupun beli barang bahan baku. Kalau biaya, biasanya kayak barang jadinya itu nanti dijual, mungkin itu jadi biaya cost-nya. Gitu kah? Oke, saya terima penjelasannya. Saya tampung dulu. Sandra, terima kasih. Kemudian selanjutnya ada teman-teman yang mau melengkapi Sandra? Atau ada yang punya contoh berbeda? Setuju kan? Ada biaya gaji karyawan selama bulan Agustus tuh expense. Jadi bukan cost ya. Kalau bayar gaji karyawan tuh expense. Nah, tadi ada suaranya siapa tuh? Erin enggak? Iya. Ya, silakan. Kalau biaya itu kita ngeluarin uang untuk dapatin aktiva atau barang jadinya gitu, Miss. Kalau beban itu kita ngeluarin biaya untuk memperoleh pendapatan. Misalnya kalau kita
pokoknya dia ngeluarin biaya tapi kita nggak bisa dapetin itu barangnya. Kayak misalnya biaya beban air, itu kan kita mengeluarkan biaya itu, mengeluarkan uang untuk mendapatkan air, tapi kan kita nggak bisa miliki air itu, Mam. Berarti aktiva tetap yang bisa kita miliki kalau kita keluar kos tadi apa dong? Aktiva tetap yang bisa kita miliki apa? Contohnya kayak perlengkapan, Miss. Perlengkapan. Oke, saya tampung lagi. Ada yang mau menambahkan? Ini pakai contoh lain ya. Boleh. Semakin bagus ya. Silakan. Kalau biaya kos itu kayak misal contoh itu kita mau beli HP kan, kayak beli HP itu sudah fix harganya gitu. Tapi kalau expense itu kayak kita kayak beli kuota data nih, beli pulsa gitu, kita membayar gitu untuk mendapatkan kayak paket internet gitu. Oke, terima kasih, saya tampung. Terima kasih ya jawabannya teman-teman tadi, mulai ada Sandra Jin, kemudian tadi ada Erin Go, kemudian ada Povito. Terima kasih ya. Saya coba membuat 3 jawaban itu jadi satu kesimpulan. Jadi jawabannya teman-teman itu mengarah ke benar iya, tapi belum tepat banget belum. Kira-kira begini ya. Kos itu untuk mendapatkan barang. Barang yang dimaksud di sini itu adalah aktiva tetap itu contoh yang kita kenal sehari-hari di akuntansi itu land, tanah, bangunan, building, kendaraan, equipment, mesin, furniture itu juga bisa kalian kategorikan sebagai equipment. Nah, itu yang tadi teman-teman maksud mendapatkan barang. Barang itu maksudnya begitu. Bayangkan tanah, bangunan, kendaraan, mesin. Nah, misalnya kita lagi bicara pabrik ya, kita ngomong aja mesin pembuat mie instan tadi. Biar nyambung sama contoh yang sebelumnya, biar kita membayangkannya gampang, ini bicaranya mesin pembuat mie. Jadi kalau kita beli mesin itu kita catatnya, kalau di jurnal dulu waktu pengantar akuntansi itu equipment to cash. Nah, kita ngakui equipment itu namanya cost. Semua pengeluaran kita untuk mendapatkan mesin, semua pengorbanan kita untuk mendapatkan suatu aktiva tetap itu disebut dengan cost. Mulai dari biaya harga mesinnya, kalau ada pajak pembeliannya, kalau ada asuransi awalnya, biaya instalasi awalnya, sampai mesin itu ready to use. Sampai mesin itu siap digunakan untuk produksi itu seperti apa, berapa di jumlah semuanya itu namanya cost. Nah, kalau expense, nah melengkapi yang jawaban teman-teman tadi, expense itu setelah bendanya ready to use, kemudian benda itu memerlukan pengeluaran pemeliharaan apa lagi? Contoh, kalau mesin tadi misalnya butuh solar ya untuk bisa operasionalnya, solar bahan bakar itu expense. Butuh listrik itu expense. Butuh gaji karyawan untuk bagian setting, maintenance, operasional mesinnya. Nah, karyawannya tuh kita gajinya namanya expense. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Semoga kalian bisa membedakan cost dan expense sekarang. Nah, seperti itu. Kemudian ada istilah lagi yang harus kalian kenal, masih berkaitan dengan biaya. Ada yang disebut dengan kolam biaya atau cost pool, ada yang disebut dengan objek biaya, cost object. Kita kenal-kenal dengan istilah-istilah dulu ya, yang akan sering saya sebut nanti sampai akhir semester ini. Kalau cost pool itu artinya apa? Biaya-biaya yang tadi sempat kita omongin, misalnya mesin tadi ada biaya listrik, ada biaya gaji, biaya penyusutan mesin itulah. Nah, biaya itu mau diklasifikasikan berdasarkan apa? Misalnya kalau saya tadi ngomongnya jenis-jenisnya, ya bisa dibagi jadi bahan baku, tenaga kerja. Kalau kita di pabrik itu ada beberapa departemen. Misalnya departemen pengolahan adonan mie, departemen packaging, departemen apa. Nah, itu kalau mau dibagi per nama departemen bisa. Intinya biaya-biaya yang muncul tadi, beraneka ragam, macam biaya air, listrik, telepon, gaji, penyusutan, sewa, pabrik, dan lain-lain itu tadi, kita mau kelompokkan dalam satu biaya, itu namanya cost pool. Entah cost pool-nya dikasih nama jenisnya, cost pool-nya dikasih nama departemennya, atau dikasih nama manajer pertanggungjawabannya bagian apa. Jadi biaya tadi yang beraneka ragam, kalau dikumpulkan jadi satu blek, nah itu namanya cost pool. Nanti cost pool ini akan ada caranya ya. Dari biaya yang sudah kita kumpulkan jadi satu cost pool itu akan kita alokasikan ke produk yang kita jual. Jasa yang kita jual bisa ke pelanggan, bisa ke departemen. Nanti ada caranya. Selama kita belajar 1 semester ke depan ada caranya. Intinya produk akhir kita yang dijual itu kalau kita akhirnya ingin berapa sih
biaya membuat produk itu, nah itu namanya cost object. Kalau kita ingin tahu berapa biaya kita yang kita keluarkan untuk melayani pelanggan A, pelanggan B, itu juga bisa. Atau di departemen ini itu menghabiskan biaya apa saja. Nanti kita dari cost pool itu kita alokasikan bisa ke pelanggan, bisa ke departemen, bisa ke produk, itu namanya cost object. Ada cost pool, ada cost object. Nah, kurang lebih kayak gini. Sumber-sumber biaya itu macam-macam. Ini misalnya di pabrik ini ada sumber pemakaian motor listrik, penerimaan material, supervisi, bahan pengepakan, inspeksi. Nah, itu nanti mau cost pool-nya dikumpulkan jadi satu, departemennya namanya apa. Nanti kita bisa alokasikan juga ke produk akhir yang kita jual. Misalnya di sini kita jual mesin cuci piring sama mesin cuci. Yang ini adalah klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya bisa kita lihat dari 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sudut pandang ya untuk dasar klasifikasi biaya. Yang paling sering dibahas nanti sampai beberapa chapter di belakang, itu yang fungsi. Jadi karena ya tujuannya untuk menyusun laporan keuangan, jadi fungsi itu sering kita bicarakan, karena di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mencoba menyusun laporan keuangannya perusahaan manufaktur. Berdasarkan fungsi, biaya bisa dibagi jadi 2, produk sama period. Berdasarkan perilaku yang di depan tadi ya, bisa ada biaya tetap, variabel, mix sama step. Kita coba lihat lagi di depan tadi. Ada yang berdasarkan ini, relevansi. Kita lihat berdasarkan relevansi. Ada yang bisa disebut dengan biaya tidak relevan, sunk cost, relevant opportunity. Berdasarkan traceability, bisa ditelusuri atau enggak. Ada biaya direct, ada biaya indirect. Terus terakhir tadi, dasar klasifikasi yang kelima, berdasarkan controllability, biaya dapat dikendalikan, controllable atau uncontrollable, tidak dapat dikendalikan. Jadi ada 5 dasar untuk klasifikasi biaya. 5 dasar klasifikasi biaya ini akan saya bahas minggu depan, akan saya perdalam lagi minggu depan. Saya mau tutup pertemuan hari ini dengan materi yang terakhir itu cost estimation. Saya juga nggak jelaskan cost estimation-nya semua. Saya masih akan lanjutkan itu minggu depan. Nah, cost estimation-nya akan saya pilih yang sederhana dulu untuk mengawali pertemuan kita hari ini ya. Estimasi biaya atau cost estimation. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengestimasi biaya di masa yang akan datang. Sebentar, sebelum saya masuk, saya akan memilih satu dulu. Nah, untuk estimasi biaya ada 2 metode.